kembali pada pembelajaran sejarah Indonesia pada pagi hari ini. Bapak berharap kalian sehat, semangat untuk mengikuti pembelajaran ini sampai dengan selesai. Oke, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa reformasi. Untuk itu, supaya lebih paham dan lebih mengerti tentang materi pembelajaran kita, maka perhatikanlah video berikut dengan baik dan fokus. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Perkembangan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara tersebut. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Kepedulian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah dikembangkan sejak masa kolonial, dan pada tahun 1956, pemerintah Indonesia membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau MIPI dengan tugas pokok membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam hal kebijaksanaan ilmu pengetahuan. Pemerintah Indonesia pada tahun 1962 membentuk Departemen Urusan Riset Nasional atau Durenas dan menempatkan MIPI di dalamnya dengan tugas tambahan membangun dan mengasuh beberapa lembaga riset nasional. Pada 1966, pemerintah merubah Durenas menjadi Lembaga Riset Nasional. Kemudian, pada tahun 1967, pemerintah Indonesia membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. LIPI bertugas menampung seluruh tugas Lemrenas dan MIPI dengan tugas pokok membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berakar di Indonesia agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Selain lembaga-lembaga penelitian peninggalan Belanda, pemerintah juga mendirikan lembaga-lembaga penelitian lain. Di antaranya adalah Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, dan Badan Standarisasi Nasional. Nurtanio, Industri Dirgantara Nasional. Perkembangan industri pesawat terbang berawal ketika Presiden Soeharto memanggil pulang ahli aeronika lulusan Universitas Aachen di Jerman, B.J. Habibie, pada tahun 1974. Soeharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait pembangunan industri dirgantara nasional. Industri pesawat terbang Nurtanio yang bertempat di Bandung mulai beroperasi pada tahun 1976. Dalam pengembangan industri dirgantara ini, Habibie menggandeng industri-industri pesawat terbang di Eropa, di antaranya adalah MBB yang berkedudukan di Jerman dan CASA yang berkedudukan di Spanyol. Pada awalnya, IPTN hanya memperoleh penguasaan alih teknologi tinggi berdasarkan lisensi yang dimiliki. Tahap berikutnya IPTN diizinkan untuk merakit pesawat tersebut di Indonesia. Salah satu hasil dari IPTN adalah berhasil memproduksi berbagai jenis pesawat terbang, antara lain NC212-100, helikopter Enbel 412, NAS 332 Super Puma, CN234, CN235, CN250, dan N2130. Teknologi komunikasi dan transportasi. Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan komunikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru. Tepatnya tanggal 16 Agustus tahun 1976 yang merupakan awal revolusi teknologi komunikasi di Indonesia, ketika pemerintah Orde Baru mengembangkan sistem teknologi komunikasi berbasis satelit untuk menghubungkan komunikasi di wilayah Indonesia yang luas. Sistem komunikasi satelit yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dikenal dengan sebutan Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa. Pemanfaatan satelit ini mampu mengubah hubungan komunikasi di wilayah Indonesia dan juga di wilayah regional Asia Tenggara.
Di Indonesia sendiri, komunikasi telepon, telegraf, dan telex semakin lancar. Daya jangkau siaran TVRI dan RRI mampu menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan komunikasi satelit domestik Palapa generasi awal dalam pengoperasiannya didukung dengan pembangunan 40 stasiun komunikasi di bumi yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia dan 14 tempat-tempat strategis lainnya. Hal inilah yang menghubungkan komunikasi antar wilayah di Indonesia. Peningkatan jaringan komunikasi ini tentunya bukan hanya sebatas untuk keperluan masyarakat umum, namun dimanfaatkan juga oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI yang meningkatkan komunikasi di tubuh ABRI sebagai lembaga pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini mampu merekatkan persatuan wilayah Indonesia. Selain teknologi komunikasi, pemerintah Indonesia juga mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat. Salah satunya adalah pembangunan jalan bebas hambatan atau dikenal dengan sebutan jalan tol. Pembangunan jalan bebas hambatan tersebut dilakukan oleh pemerintah, diantaranya pembangunan jalan tol Jakarta Bogor dan Ciawi yang dikenal dengan nama Tol Jagorawi. Dalam rangka memperlancar hubungan dan pertumbuhan ekonomi baik di Jawa maupun di luar Jawa, dibangun juga jalan trans dan jalan tol. Di Sumatera dibangun jalan Trans Sumatera, dan di Jawa dibangun jalan tol Jakarta Merak dan jalan tol Jakarta Cikampek. Di Sulawesi juga dibangun jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Makassar dan Mandar. Revolusi Hijau. Revolusi Hijau merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Kebijakan ini secara nasional dan intens baru dilakukan pada masa Orde Baru. Dalam melaksanakan modernisasi pertanian ini, pemerintah menerapkan program penggunaan varietas unggul, pupuk kimia pestisida, perbaikan tata cara menanam, dan penyediaan sarana irigasi yang baik. Program ini menggunakan program Panca Usaha Tani dengan usaha-usaha meliputi kegiatan pengelolaan tanah yang baik, pengairan yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama, dan pengolahan pasca panen. Program pengembangan pertanian melalui Revolusi Hijau berdampak pada peningkatan hasil pertanian, terutama padi, membawa Indonesia menjadi negara swasembada beras pada tahun 1987. Selain membawa hasil Indonesia menjadi swasembada pangan, Revolusi Hijau juga membawa dampak terhadap kehidupan petani di tingkat lokal. Di antaranya menurunnya pendapatan buruh tani karena penggunaan teknologi modern seperti traktor untuk pengolahan lahan siap makan. Masuknya mesin pengelolaan padi mengurangi juga pendapatan petani. Mereka kehilangan pendapatan buruh menumbuk padi. Hal ini menyebabkan surplus ekonomi bagi petani kaya. Di sisi lain, Revolusi Hijau juga menguatkan sistem ekonomi uang dan semakin mengintegrasikan sistem ekonomi desa ke sistem ekonomi makro. Hasil pertanian sebagian ini menjual belikan di samping disimpan sebagai cadangan, uang mulai mengalir ke pedesaan dan menghidupkan ekonomi di tingkat lokal. Oke, itulah tadi materi pembelajaran kita yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa reformasi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu salah satunya adalah teknologi informasi komunikasi. Yang paling fenomenal pada saat itu adalah di mana Indonesia mampu menciptakan pesawat yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. Untuk itu mungkin banyak hal yang perlu kita diskusikan ataupun kalian perlu tanyakan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu Bapak berharap kita diskusi dengan baik, dengan cerdas, dan dengan serius di Discord nantinya. Untuk itu Bapak berharap kalian tetap sehat, jaga pola kesehatan, dan giat untuk belajar supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses. Untuk itu Bapak ucapkan salam jas merah.